Repotnya generasi micin kalau tidak memahami filosofi dalam bahasa rupa. Negara Mawatata, desa Mawacara. Bumi dipijak, langit dijunjung. Tak kenal maka tak sayang, kenalan dulu baru bisa tumbuh rasa sayang. Kata sajen, berasal dari kata sa dan ajian. Sa, bermakna tunggal sedangkan aji, bermakna ajaran. Jadi saajian adalah merupakan ajaran dalam menyembah pada Tuhan Yang Maha Esa. Sajen atau sesajen mengisyaratkan bahwa keganasan dan kedinamisan alam semesta dapat diatasi dengan upaya menyatukan diri dengan alam, hidup yang selaras dan harmonis dengan alam. Sehingga terjadi keseimbangan antara manusia sebagai mikrokosmos, jagat alit dan alam semesta sebagai makrokosmos, jagat ageng. Maksud dan tujuan dari seseorang membuat cok bakal, sesaji bancaan, sesajen atau bebono dan sebagainya tidak lain untuk mewujudkan rasa menghormati, menghargai, bentuk rasa syukur kepada Tuhan sekaligus sebagai ekspresi sikap welas asih secara nyata kepada seluruh makhluk penghuni semesta. Seringkali kita salah menafsirkan dan berprasangka negatif tanpa memahami ataupun mengerti makna yang sesungguhnya dari suatu perbuatan tindakan. Cok bakal, cok pecok gecok sama dengan cikal asal. Bakal sama dengan permulaan. Cok bakal atau gecok bakal merupakan simbol permulaan dalam kehidupan yang berawal dari ketiadaan menjadi ada, serta merupakan simbol hubungan antara Tuhan, yang bersifat makrokosmos dengan manusia, yang bersifat mikrokosmos, atau sangkan paraning dumadi. Telur menyimbolkan asal muasal, cikal bakal atau permulaan kehidupan manusia. Masyarakat Jawa menggunakan cok bakal sebagai media awal dalam melaksanakan suatu kegiatan serta sebagai sedekah juga simbolik rasa syukur kepada Tuhan agar kegiatan yang mereka laksanakan lancar tanpa halangan. Sesajen atau sesaji. Sesajen bisa berupa makanan, minuman, barang-barang yang disajikan, disediakan, dibuat untuk kebutuhan ritual, upacara adat. Sesaji dalam upacara, ritual adat biasanya berbeda antara upacara adat satu dengan lainnya. Beberapa makanan yang dihidangkan dalam sajen, seperti buah pisang juga memiliki makna sebagai pengharapan pada Tuhan untuk senantiasa memberikan keberkahan. Selain itu ada pula kelapa yang merupakan pengingat cikal bakal atau yang mendahului sebelum seseorang hidup di dunia, yakni leluhur. Janur atau daun muda pada pohon kelapa dimaksudkan agar masyarakat dapat hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Telur sebagai simbol bibit atau asal-usul. Begitupun dengan bunga-bungaan, seperti bunga kantil, kenanga, dan mawar yang masing-masing memiliki makna, yakni setiap orang yang hidup harus punya, kumantile ati, atau kemantapan hati. Adapun kenanga, maksudnya hidup tentu akan, kenek nene, kenek mono, atau terkena ini terkena itu. Namun, meskipun begitu setiap orang harus tetap memiliki pegangan prinsip agar tidak mudah goyah. Sedangkan mawar, diartikan bahwa semua ini akan selalu, mawarno-warno, atau berwarna. Hal lain yang biasanya tak boleh ketinggalan dalam sesajen ialah daun sirih. Dalam bahasa Jawa biasa disebut suruh atau disimbolkan sebagai kaweruh pengetahuan. Maka jika hidup tidak memiliki pengetahuan tentu akan menemui jalan buntu dalam hidupnya. Sesaji biasanya juga terdapat daun jati atau daun pisang kering yang dijadikan alasnya. Hal ini dimaksudkan agar sebelum menilai sesuatu atau bertindak harusnya dipikirkan terlebih dahulu dampaknya. Sesaji dalam budaya Jawa dibagi menjadi 3 jenis yaitu 1. Sesajen bancaan, ditujukan untuk sedekah terutama kepada sesama manusia, biasanya berupa nasi tumpeng, lauk pauk, sayur-sayuran, jajan pasar, dan buah-buahan yang dibuat untuk dibagi-bagikan kemudian dimakan bersama dengan masyarakat. Untuk itu bancaan biasanya dibuat dengan aneka rasa yang enak di lidah dan berupa hidangan khusus yang menimbulkan selera makan. Membuat bancaan tidak boleh sembarangan melainkan harus dibuat senikmat mungkin agar orang-orang yang kita sedekahi senang dan bahagia. 2. Sesajen bebono, kadang berupa bahan-bahan yang tidak enak dan tidak mungkin untuk dikonsumsi oleh manusia. Misalnya kembang setaman, minyak wangi, kemenyan, dupa, kunyit mentah, delingo dan bengle. Sama dengan bancaan, bebono juga merupakan sedekah. Tujuannya adalah untuk bersedekah kepada sesama makhluk penghuni planet bumi. Sebagai manusia yang arif dan bijaksana, manusia yang berkesadaran kosmologis, akan menyadari bahwa hidup di dunia ini selalu berdampingan dengan beragam makhluk hidup yang kasat mata, maupun yang tidak kasat mata. Mereka juga makhluk hidup yang diciptakan Tuhan, untuk mengisi jagat raya ini dalam fungsinya masing-masing sesuai hukum alam kodrat yang berlaku, untuk berperan serta dalam tata hukum keseimbangan alam.
Sudah selayaknya bangsa manusia sebagai makhluk paling sempurna, maka sempurnakan pula perilaku yang adil dan bijaksana sebagai bagian dari makhluk hidup yang beradab dan santun kepada alam semesta dan seluruh penghuninya. Implementasi dari ajaran rahmatan lil alamin. 3. Sesajen Pisungsung. Pisungsung artinya persembahan. Pisungsung merupakan simbol dan wujud ekspresi nyata bakti kepada para leluhur yang telah meninggal berupa suatu persembahan. Pisungsung tidak terbatas benda fisik. Bisa juga berupa persembahan melalui lisan, misalnya doa, ucapan terima kasih, ucapan sembah pangabekti, hingga persembahan berupa tindakan nyata misalnya ziarah kubur, nyakar, ritual menghaturkan aneka ragam uborampe untuk pisungsung, membersihkan pusarades. Kesimpulan, orang Jawa memiliki kesadaran kosmologis yang tinggi tentang keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan sangkan paraning dumadi. Memunculkan sebuah kesadaran pribadi untuk meneguhkan prinsip memayu hayuning bawana, yaitu mewujudkan keselarasan dengan seluruh alam semesta. Sedekah, sesajen, cok bakal, ubeo rampe dan sebagainya adalah bentuk rasa syukur kepada Tuhan sekaligus sebagai ekspresi sikap welas asih yang nyata kepada seluruh makhluk di alam semesta. Tuhan sebagai eksistensi yang tak terbatas tetaplah sebagai muara dalam memohon dan berdoa. Wallahu a'lam. Sekian.